Halo, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika, yaitu masih bab himpunan. Kita akan mempelajari himpunan bagian dan himpunan kuasa. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan diagram Venn mengenai himpunan bagian dan himpunan kuasa. Sebelum kita mempelajari himpunan bagian, perhatikan diagram Venn di layar. Ini mengingatkan kembali pelajaran yang lalu, yaitu di sini himpunan saling berpotongan. Ini adalah diagram Venn yang menunjukkan dua himpunan saling asing. Sekarang kita lanjutkan, yaitu himpunan bagian. S adalah bilangan asli, A adalah bilangan ganjil, kemudian B adalah bilangan prima lebih besar dari 2, maka himpunan S itu adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Himpunan A anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kemudian B adalah anggotanya 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Pilihlah jawaban dari A, B, C, D yang menunjukkan B himpunan bagian dari A tentunya, karena B itu adalah bilangan prima lebih besar dari 2, A adalah bilangan ganjil. Kalian perhatikan diagram Venn ini adalah menunjukkan B adalah himpunan bagian dari A karena anggota-anggota B di dalam A. Sekarang kita lanjutkan contoh-contoh dari diagram Venn yang menunjukkan himpunan bagian. Q adalah himpunan bagian dari P karena anggota-anggota Q semuanya menjadi anggota P. Q termuat di dalam P, maka Q himpunan bagian dari P. Kita perhatikan selanjutnya, di sini ada dua himpunan, P sama dengan Q. Kalau dua himpunan itu sama dengan, maka P himpunan bagian dari Q juga himpunan bagian dari P karena dua himpunan itu sama dengan. Kalian perhatikan gambar, anggota L juga menjadi anggota M, maka L himpunan bagian dari L. Ini adalah penjelasan dari soal pada minggu yang lalu, yaitu gambar diagram Venn dari soal nomor 1, kemudian membaca diagram Venn dari nomor 2. Ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Kalian perhatikan. Anggota-anggota B adalah 1, 3, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian anggota B
Ibu ulang, anggota A adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anggota B 1, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti anggota-anggota B di dalam A. Maka B himpunan bagian dari A. Sekarang kita lanjutkan himpunan bagian dari suatu himpunan atau himpunan kuasa. Contohnya adalah SMP Al-Amin akan mempersiapkan 2 anak untuk mengikuti lomba, yaitu Olimpiade Matematika. Sekolah tersebut akan mengirimkan 2 anak. Calonnya adalah Ningsih dan Tovan. Ningsih dan Tovan. Di sini untuk mencari himpunan bagian atau himpunan kuasa dari pencalonan tersebut adalah boleh tidak mengirimkan. Boleh mengirimkan 1 anak, boleh dikirimkan dua-duanya. Jadi sekolah tersebut boleh tidak mengirimkan, boleh mengirimkan Ningsih saja, boleh mengirimkan Tovan saja, boleh mengirimkan Ningsih dan Tovan. Ini kalian perhatikan. Tadi yang udah Ibu katakan tadi, bisa kalian lihat di layar. Nah ini himpunannya, yaitu calon siswa yang akan mewakilin lomba Olimpiade tadi, dicalonkan adalah Ningsih dan Tovan. Ini bisa tidak mengirimkan, berarti himpunan kosong. Kemudian mengirimkan Ningsih saja, mengirimkan Tovan saja, atau mengirimkan Ningsih dan Tovan. Berarti himpunan bagian dari suatu himpunan tersebut, jika himpunan A anggotanya adalah Ningsih, Tovan, maka himpunan bagian dari himpunan A tersebut adalah himpunan kosong, himpunan Ningsih, himpunan Tovan, himpunan Ningsih, Tovan. Berarti ada 4 himpunan bagian. Himpunan bagian yang dimiliki oleh A tadi bisa ditulis himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu adalah himpunan di dalam himpunan. Himpunan kuasa adalah kurung kurawal kosong, kurung kurawal Ningsih, kurung kurawal Tovan, kurung kurawal Ningsih Tovan, kurung kurawal tutup. Jadi himpunan kuasa itu adalah himpunan di dalam himpunan. Jadi banyaknya himpunan bagian dari himpunan A tadi adalah sebanyak 4. Tadi himpunan A itu anggotanya kan sebanyak 2, yaitu Ningsih dan Tovan. Berarti NA sama dengan 2. Terus ketemu himpunan kuasa, yaitu sebanyak 4. Kita lanjutkan. Nah sekarang kalian perhatikan, jika himpunannya adalah anggotanya sebanyak 3, NA sama dengan 3. Dulu kan sudah mempelajari kardinal himpunan. NA sama dengan 3, maka banyaknya himpunan bagian dari himpunan A atau himpunan kuasanya adalah, kita lihat, jika himpunan A anggotanya adalah 1, 3, 5, maka himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 3, himpunan 5, himpunan 1, 3, himpunan 1, 5, himpunan 3, 5,
dan himpunan 1, 3, 5. Kalian hitung di situ. Ada berapa himpunan bagian dari A? Himpunan bagian dari A, jika NA sama dengan 3, yaitu ketemu sebanyak 8. Kalian perhatikan di situ ketemu sebanyak 8, himpunan kuasanya adalah di layar Ibu susun. Kalian lihat di situ, yaitu sebanyak 8 himpunan. Nah, himpunan yang disusun itu adalah merupakan himpunan bagian dari himpunan A, yaitu sebanyak 8. Kalau anggotanya NA sama dengan 2, tadi ketemu 4. Kalau NA sama dengan 3, ketemu 8. Berarti dari sini kalian bisa menentukan rumusnya. Jika NA sama dengan 2, ketemunya 4. Kalau NA sama dengan 3, ketemunya 8. Maka kalian bisa menemukan rumusnya. Rumusnya apa sih untuk menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan? Sekarang kalian perhatikan, jika NA sama dengan 4, maka himpunan bagian yang dimiliki oleh A adalah, kalian perhatikan di layar, jika NA sama dengan 4, maka himpunan bagian, yaitu ditulis P kurung A sama dengan, cari dulu himpunan bagiannya. Setelah dicari di situ ternyata ketemu NPA. PA itu kan himpunan bagian. Banyaknya himpunan bagian dari A adalah ketemu 16. Oh, ternyata bisa kita lihat rumusnya. Jika NA sama dengan 2, tadi ketemu 4 himpunan bagiannya. Jika NA sama dengan 3, ketemu himpunan bagiannya adalah sebanyak 8. Jika NA sama dengan 4, maka ketemu banyaknya himpunan bagian adalah sebanyak 16. Jadi rumus untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2 pangkat N. N adalah banyaknya anggota himpunan. Sekarang kita lanjut himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu tadi yang sudah kita bicarakan di depan. Menentukan banyaknya himpunan kuasa dari suatu himpunan, rumusnya adalah 2 pangkat N. Ini lanjutannya dari depan tadi. Untuk menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan atau untuk menentukan himpunan kuasa, yaitu bisa juga dikerjakan dengan segitiga Pascal. Kita lihat segitiga Pascal, kalian perhatikan cara membuat segitiga Pascal. Yang paling atas itu adalah angka 1. Angka 1 di atas itu menunjukkan bahwa himpunan bagian dari himpunan kosong. Himpunan bagian dari himpunan kosong itu adalah sebanyak 1, yaitu himpunan kosong itu sendiri. Baris kedua, kalian perhatikan membuat segitiga Pascal adalah ke bawah 1, 1 di pinggir kiri sama pinggir kanan. Jika NA sama dengan 1, maka banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan tersebut adalah sebanyak 2, yaitu himpunan kosong dan himpunan A. Kemudian baris ketiga itu adalah himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya sebanyak 2. Banyaknya himpunan bagian dari himpunan jika NA sama dengan A, B, maka ada 4. Kalian perhatikan, kalian untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan, seluruhnya ya, jumlah himpunan bagian dari suatu himpunan seluruhnya, kalau menggunakan segitiga Pascal, kalian jumlahkan angka itu ke kanan. Jika NA sama dengan 2, jumlah himpunan bagian seluruhnya dari himpunan A adalah
1 tambah 2 tambah 1, yaitu ketemu 4. Nah, di sini kalian perhatikan, jika Na sama dengan 2, contohnya adalah himpunan, anggotanya adalah A, B, artinya himpunan bagian itu, himpunan kosongnya ada 1. Yang memiliki 1 anggota ada 2, yaitu himpunan A, himpunan B. Yang memiliki 2 anggota ada 2, yaitu himpunan AB. Jadi gunanya segitiga Pascal ini untuk menentukan jumlah himpunan bagian seluruhnya dari suatu himpunan, atau untuk mencari perincian dari himpunan bagian dari suatu himpunan jika himpunan tersebut memiliki N anggota. Maka kalian bisa lihat pada segitiga Pascal, himpunan kosongnya ada berapa, 1 anggotanya ada berapa, 2 anggota ada berapa, 3 anggota ada berapa, dan seterusnya. Kalian perhatikan, jika himpunan tersebut memiliki 5 anggota, yaitu pada baris ke-6. Jika himpunan 0, 1, 2, 3, 4, maka himpunan bagian itu seluruhnya ada 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1, yaitu jumlahnya ada 32. Himpunan bagian dari himpunan tersebut, himpunan kosongnya ada 1. Kalian perhatikan, ini ya tadi ya, nih himpunannya, jika Na sama dengan 5, yaitu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, maka himpunan kosongnya ada sebanyak 1, ini, kemudian 1 anggotanya sebanyak 5, 2 anggotanya 10, 3 anggotanya sebanyak 10, 4 anggotanya sebanyak 5, 5 anggotanya sebanyak 1 di sini. Jumlahnya ada 32. Dan seterusnya, kalian perhatikan ke bawah, jika Na sama dengan 6, maka perinciannya di bawah. Ini kalian perhatikan di sini. Kalian perhatikan perinciannya sudah Ibu tuliskan di layar. Kalian pelajari lagi, kalian perhatikan. Kesimpulan, cara menentukan jumlah himpunan bagian dari suatu himpunan yaitu 2 pangkat N. Kemudian, kalau dikerjakan dengan segitiga Pascal, maka tinggal menjumlahkan angkanya ke kanan untuk menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan. Seluruhnya ada berapa, jumlahkan ke kanan. Kemudian kalau menentukan perinciannya, harus menggunakan segitiga Pascal. Kalau kalian itu angkanya di situ masih terbatas, kalau Na misalnya sebanyak 8, Na sama dengan 8, maka buatlah segitiga Pascal itu lanjutkan ke bawah sampai ketemu 1, 8, dan seterusnya. Untuk memperoleh angka-angka di bawahnya, itu adalah dengan menjumlahkan 1 ditambah 7. Kemudian 7 ditambah berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalian amatin saja segitiga Pascal.
sampai di situ pelajaran Ibu hari ini. Kita lanjutkan di pelajaran minggu depan. Kalian pelajari, kalau ada tugas dikerjakan, tapi kalau nggak ada ya kalian ringkas saja. Kalau sudah ringkas ya kalian catat saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.